sini dari Pak Bornyanto ya, dari Polmanek ya, Muhammad ini, dan juga Pak Raja Sofyan ya, dari UI rekan informasi, dan juga Pak Dendra ya, dari Tentara Nasional Informasi, dan juga Ibu Yeni ya, dari Komando, dan juga Kom dari Ketua Serikat Buruh. Pertama ya kita jumpa ini, malah kita juga ingatkan juga untuk silaturahim kita lah ya, untuk menjalin keluarga antara kita lah yang sebenarnya dengan anti depresi itu jadi pada bagus semua yang yang berikutnya kami atas nama manajemen dan BPK ini, pimpinan juga teman-teman BPK sini mengucapkan terima kasih nih sudah sudah datang, sudah bersua ke kami menyampaikan masukan-masukan kepada kami. Yang berikutnya adalah ini kita ingin menyamakan persepsi dulu. Persepsi terkait dengan BPK, bahwa BPK itu kan sebagai fungsi auditif lah. Jadi kalau di negara itu kan ada fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah kita sebagai fungsi auditif lah, itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi ketika fungsi auditif ini kan mengcapture, ya kan, istilahnya memoto, ya kan, memoto, ya kan, bandingin dengan yang seharusnya bisa gitu. Sehingga dalam pelaksanaannya dengan ketentuan undang-undang itu kita ada di 3 jenis pemeriksaan. Ini harus kita pahami juga bersama biar nanti juga satu persepsi dulu nih. Jadi ada pemeriksaan keuangan yang nanti ujung-ujungnya outputnya adalah opini yang kita kenal dengan nanti ada wajib pengecualian, wajib pengecualian, itulah itu namanya jenis pemeriksaan keuangan. Kemudian ada juga nanti jenis pemeriksaan kinerja, yang mana nanti itu outputnya memberikan semacam rekomendasi perbaikan terkait dengan kinerja di pemerintah sehingga lebih lagi lah, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih ekonomis seperti itulah. Kemudian ada lagi di luar itu namanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu, baik dari belanja modal apa, nah itu seperti itu. Jadi nanti ada outputnya rekomendasinya juga. Nah output dari pemeriksaan yang kita lakukan itu nanti menghasilkan namanya LHP, laporan hasil pemeriksaan. Nah LHP ini kalau sudah kita serahkan ke legislatif dan juga ke eksekutif, maka masyarakat ya kan LSM itu bisa katakanlah meminta LHP tersebut untuk mengetahui atau ikut mengawasi juga. Jika ada rekomendasi, nah salah satunya pada sini kita ada ruang audisi baik, nanti dijelaskan lagi oleh Pak Hendel itu lagi, Bapak ini juga. Artinya silakan ketika Bapak ingin minta LHP kepada kita, nanti ada beberapa administrasi lah, KTP atau masuk tujuannya itu dipenuhi dulu. Nanti silakan kita akan menyampaikan, karena kita terbuka terbuka untuk publik. Jadi bisa Bapak meminta LHP-nya perinci, silakan kita kemari, atau sungai penuh silakan. Dan Bapak mintanya LHP yang pemeriksaan keuangan aja, kayak kopi nih, silakan bisa. Atau mau yang enggak, yang kredit aja, atau yang mau kinerja aja. Tapi jelas nggak tahu berapa, ya kan. Kemudian unitnya untuk apa, nanti kita terbuka itu, terbuka. Jadi ya itulah cara umumnya gitu. Nah terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, ya kan, ini kan masukan bagi kami Pak. Yang juga sebagai informasi, ya baru kemarin kami juga turun atau ada tim pemeriksaan yang sedang melakukan pemeriksaan juga Pak di Provinsi Jambi. Dan ini menjadi masukan kami Pak, yang akan nanti kami dan untuk jenis pemeriksaan ini kita nanti pemeriksaan atas laporan keuangan, dan ini akan kita sampaikan kepada tim bahwa ada masukan dari LSM terkait dengan yang tadi yang Tanurage ya, yang anggarannya tadi 2 miliar. Nah ini kan tahun 2021 Pak, pas sekali Pak, ini pemeriksaan kita untuk APBD tahun 2021 atau laporan keuangan tahun 2021. Ya nanti akan kita dalami Pak terkait dengan masukan-masukan ini, ya kan? Karena ini terus terang, ini kan kita akan meng-capture Pak secara komprehensif. Jadi jangan mohon maaf ya kalau orang buta megang gajah kan, kalau megang kakinya bilangnya bontok, megang belakang seperti ular. Nah kita tidak mau seperti itu Pak ya. Jadi jangan sampai nanti beda-beda. Artinya kita secara utuh akan kita pahami. Nah nanti masukan dari Bapak ini akan kita akan kita terima Pak. Dan nanti akan kita dalami, ya kan, dengan entitas yang terkait, ada pemerintah provinsi Jambi. Ya mudah-mudahan nanti akan menjadi clear, ya kan,
seperti apa. Yang pasti kan ini juga sudah dimuat juga di koran juga ya, di media massa juga sudah muncul juga ya kan, apalagi dengan datangnya Bapak kemarin ya kan, apalagi berdasarkan surat juga Bapak inspektorat juga ya kan, yang artinya di unsur eksekutifnya artinya di Pemda pun mengetahui lah ada gejala ataupun masukan seperti ini. Yang mudah-mudahan kita juga nanti kita coba sampaikan kepada tim untuk mendalami hal seperti ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena kan sesuai dengan fungsi auditif kami hanya meng-capture terkait dengan ini, nanti kita muat di dalam LHP kalau memang ada penyimpangannya, ada hal-hal yang memang perlu kita muat gitu. Saya kira gitu dari saya secara umum gitu, silakan. Pak di sini nih Pak. Oh iya, mana bukan silakan. Aduh, alhamdulillah. Pak silakan Pak. Silakan. Puasa ya Pak. Silakan Pak. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan sedikit dari Pak Lail. Jadi ya intinya kami berterima kasih ini dapat masukan informasi dari teman-teman LSM. Jadi memang saat ini dari sampaikan Pak Lail memang sudah ada tim di provinsi. Tugas kami rutin setiap tahun di bulan Januari sampai nanti waktunya sekitar bulan Mei ya Pak ya. Informasi pemeriksaan selesai. Nah, informasi seperti ini yang kami butuhkan. Informasi seperti ini akan kami kumpulkan. Jadi mungkin ada juga ya Pak surat pengaduan kayak gitu. Bahkan ini datang langsung, nanti kita akan kumpulkan dan kita teruskan langsung ke tim yang saat ini sedang ada di lapangan. Dan juga Pak Lail selaku wakil penanggung jawab pemeriksaan juga akan memantau terus progresnya sampai di mana. Kami berharap informasi yang disampaikan oleh teman-teman ini memang valid, jadi nanti kita akan panggil beberapa pihak yang mungkin terlibat di kegiatan ini, kita akan dengar versi mereka seperti apa. Dan kita harus artinya kita harus bisa menampung. Kami menampung nih informasi dari Bapak. Kita juga harus menampung informasi dari mereka seperti apa. Sepanjang mereka bisa berikan dokumen pendukung yang memadai, kita nanti akan adu informasi apakah itu valid atau tidak. Informasi kan tadi Bapak bilang ada CV apa gitu kan. Kalau tugas kami secara auditing kita akan ngecek apakah proses pengadaannya ini sudah sesuai dengan ketentuan, proses pembongkaran sesuai dengan ketentuan atau tidak. Jika nanti ditemukan berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan wawancara, BAP, ternyata ditemukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya yakin itu akan masuk ke dalam LHP. Jika nanti kita uji kan informasi itu kalau memang layak masuk di LHP, itu akan disampaikan dilampirkan dalam LHP. Nah, jadi LHP seperti Pak Lail bilang, ketika sudah diserahkan kepada gubernur maupun DPRD, itu menjadi objek yang terbuka untuk umum. Jadi nanti bapak-bapak, ibu bisa mantau, bisa minta LHP-nya sekitar bulan Juni lah. Itu kan penyerahan biasanya kita akhir Mei, awal Juni sudah bisa diminta. Bapak pengen lihat dulu laporan kita ditindaklanjuti atau enggak sih? Bahkan mungkin laporan-laporan yang dulu ada nggak sih, gitu kan? Itu sebenarnya tiap tahun bisa diminta. Nanti tinggal secara persyaratan Pak Hendra selaku Kasubag Humas akan minta KTP dan peraturan masuk apa. Tetapi jika seandainya tidak masuk ke dalam LHP, itu bukan berarti kami menyembunyikan, tidak. Bisa jadi ternyata informasi yang kami terima berdasarkan bukti-bukti yang kami terima ternyata tidak seperti yang disampaikan Bapak Ibu misalnya, gitu. Atau ternyata sudah ditindaklanjuti pada saat pemeriksaan. Dan menambahkan juga tadi dari Bu Yeni yang disampaikan oleh Pak Raja, ya memang tugas kami bukan hakim Bu, kami tidak mengadili. Kami memfoto kegiatan penggunaan uang ini. Nah, kalau ternyata ditemukan ada pelanggaran hukum, nanti kami melalui saya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, baik jaksa maupun polisi. Ini loh Pak Jaksa, ini loh Pak Polisi, ternyata dari pengelolaan anggaran misalnya nih, yang 2 miliar ini ternyata tim BPK menemukan ada markup, ada kekurangan spek, ada yang fiktif. Nah,
Kalau kita bisa menemukan niat jahat di situ, karena kalau kita bicara pidana kita harus cari niat jahatnya, ada fraudnya di situ, kami akan laporkan kepada aparat penegak hukum. Teman-teman aparat penegak hukum yang akan kita lanjuti sesuai kewenangannya, karena kami nggak berwenang mengadili. Kami dapat temuan, oh ini ada korupsinya nih, silakan Pak Polisi, Pak Jaksa, dilanjutnya sesuai kewenangan Bapak itu. Mungkin itu aja sih dari saya yang bisa saya tambahkan. Jadi kalau pengen mantau nanti hasilnya seperti apa, kita begini ya Pak Leo ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita ada masukan sedikit Pak. Jambi ini terlalu banyak dia dapat penghargaan dari BPKPRI. Itu termasuk tanpa pengecualian gitu. Kita juga heran gitu kan. Apa sih penghargaan yang dikasihkan oleh BPKRI kepada pemerintah Jambi? Nah, ini termasuk satu ini Pak. Ini PR BPKRI. Kalau ini pun tahun depan Provinsi Jambi dapat BPKRI, saya tidak tahu lagi Pak. Nah, karena sudah terjadi yang kita lihat di depan mata kita, uang negara dirugikan gitu kan, tapi dapat penghargaan, kita tidak tahu lagi berarti beli namanya kan, beli ya, penghargaan itu. Nah, jadi tolong dikaji ulang gitu kan, biar supaya pemerintah ini Jambi ini dia belajar sendiri mencari penghargaan, jangan ada lewat belakang gitu, ibarat masuk sekolah lah gitu Pak. Kecil ya. Kecil. Terima kasih Pak. Sedikit tambah. Saya menangkap dari Bapak tadi kan, sebenarnya kami bisa langsung ke demo ataupun aksi ataupun seperti ke kejaksaan ya, kejaksaan yang lain. Tapi kan di sini kita pasti dibilang kejaksaan belum ada laporan dari kita, belum ada pengaduan BPK, ya kan? Di sini kan kita sudah melihat jelas data itu dibongkar, pembangunan yang dibikin selesai tanggal 27 Desember, selesai di bulan Januari dibongkar. Ini tidak ada lain, pemeriksaan BPK harus segera dari bulan 1, pemeriksaan BPK dari bulan 1 sampai bulan Mei, sampai bulan Mei, ya kan? Nah ini kan sudah nampak di depan mata. Ya seharusnya BPK langsung turun mengaudit. Ini yang terjadi ini. Ini kok BPK tidak ada mengaudit ini. Kami menunggu nih audit BPK ini. Kami menunggu audit BPK diserahkan ke kejaksaan, maka kami bisa aksi di kejaksaan. Itu yang kami harapkan. Bukannya kami apa kan mengintervensi, tapi ini memang betul-betul nyata di depan. Bukannya oh ini entah yang tidak, ini di depan ini diancol, udah dibongkar betul fungsinya. Itu mau diserahkan ke aset menolak karena itu belum ada serah terima aset, ya kan? Belum ada serah terima aset, berarti barang itu belum serah terima. Penyedia. Masih penyedia kan gitu. Nah, jadi sedangkan di rekanan itu tidak soal lagi karena dia sudah menyelesaikan kewajiban dia, sudah menerima hadiah dan menjalankan kewajiban dia, sudah selesai tanggal 27 Desember. Nah dibongkar. Nah di sini nyata kami menunggu laporan audit BPKRI di kejaksaan. Nah kami juga meminta nanti, kami meminta audit itu agar kami bisa mengontrol yang ada di kejaksaan itu. Ada permainan apa di situ? Kalau tidak ada temuan dari BPK, kami pertanyakan BPK. Ya kan? Kami pertanyakan BPK. Kalau sudah ada temuan di BPK tapi tidak naik di kejaksaan, kami pertanyakan kejaksaan. Itu yang pokoknya kan. Nah di sini kita jangan nanti ada persoalan. Dulu pernah kita mencari persoalan, oh itu sudah lama. Dan ini sangat baru, ya? Ini sangat baru. Jadi benar. Kalau di kejaksaan itu sudah sekian lama kan gitu. Kok kerugian negara itu tidak hitungannya sekian lama. Proses hukumnya yang harus dijalankan kayak gitu. Yang kita jadi kita minta benar-benar yang ini yang nyata ini yang masyarakat tahu ini. Yang masyarakat seluruhnya yang bukan LSM pun tahu ini dibongkar. Ya kan? Minta kepada BPK itu untuk mengaudit itu secara benar. Dan auditnya
kami juga nanti akan menyurati BPK untuk meminta audit itu, agar kita sama-sama mengontrol dari kejaksaan pengambil keputusan hukum. Kami pun bisa mengontrol. Oh, tidak ada ketemuan kerugian negara di sini. Kan itu dari mana? Kayak gitu kan? Kita lihat di kejaksaan katanya tidak ada kerugian negara. Ya, tapi di BPK ada kerugian negara. Kan kita bisa dapatkan di situ. Itu bisa kita kontrol ke pihak penegak hukum. Dengan ada laporan-laporan itu LHP dari BPK kan gitu. Jadi itulah harapan kami. Harapan kami memang benar-benar, mungkin kalau yang tersembunyi, yang diam kami tidak tahu kan gitu. Kalau yang tersembunyi itu banyak mungkin kan. Nah, kami tidak tahu juga. Ada apa? Ada yang temuan yang katanya buku merah BPKRI, ya kan? Buku merah BPKRI, ya ada temuannya. Tapi setiap tahun itu BPKRI mengeluarkan buku merah ini, ya kan? Temuan BPK. Tapi nyatanya nol. saya sangat menyayangkan, ya kan? Di kejaksaan itu tidak berjalan. Nah, ketika mendapatkan pihak kejaksaan mendapatkan WBB, ya kan? WBB apa itu namanya? Awal ataupun WTP kemarin itu kan? Saya bingung, WTP dari mana? Ya kan? Wajar dapat munculnya. Ataupun yang kemarin itu apa? WWB itu kan jelas rekomendasinya dari siapa? Audit BPK, ya kan? Audit BPK ini, audit BPK yang mengatakan itu bahwa keuangan di provinsi Jambi baik-baik saja, kan kayak gitu. Makanya mendapatkan hal yang itu tadi WTP. Kalau BPK menjalankan fungsi lembaga, fungsinya dengan benar, bahwa di Jambi tidak baik-baik saja keuangannya, tidak akan Jambi ini mendapatkan WTP, ya kan? Karena pihak penegak hukum ini dalam hal ini kejaksaan tidak menjalankan dengan fungsinya yang benar, kan begitu. Saya melihat itu tahun 2001 berapa ratus temuan BPK, tapi yang menjadi tersangka berapa orang? Kan kan gitu. Itu ini yang jadi pertanyaan. WTP dari mana? Yang kita pertanyakan tuh. Apakah WTP itu wajar tanpa pengecualian? Pengecualian korupsi gitu kan. Ya kan gitu. Enggak WTP khusus untuk para korupsi. Jadi WTP kita sangat sayang gitu Bang. Sangat sayang. Jangan gitu istilahnya. Istilahnya kalau apa itu kita bagus di luarnya, di dalamnya bobrok. Nah, itu dari apanya juga dari BPKRI, laporan BPKRI. Kalaupun ternyata di BPKRI sudah memberikan laporan secara benar, ya kan? Sudah memberikan laporan auditnya secara benar ke kejaksaan, ya kan? Tahu-tahu dapat WTP, BPK wajib juga mempertanyakan WTP. Kecuali kalau memang tidak ada temuan dari BPK di provinsi Jambi ini, tidak ada temuannya, tidak ada unsur-unsur korupsinya, temuan korupsinya di sini, itu boleh istilahnya untuk mendapatkan WTP. Kita lain kali kita di LSM ini kita sudah banyak turun ke lapangan, ternyata itulah yang apanya. Ya kita mengapresiasi lah untuk BPKRI ini agar persoalan ini dulu lah yang memang di depan mata kita, yang sama-sama kita lihat, pembongkaran ini jelas kerugian negaranya, uang yang sudah dibelanjakan sekian, uang yang sudah dibangun untuk sekian, ternyata dibongkar. Nah, inilah yang kami minta. Kalau memang tidak ada tersangkanya dalam pembongkaran ini, kami minta PPKRI untuk ini kita kan giliran harusnya kan. Sementara dari pihak Bapak ini belum lagi membongkar dan sudah. Silakan Pak. Jadi saya menambahkan partisipasi dalam melakukan pelajaran pemeriksaan yang dilakukan oleh kami sebagai auditor BPK. Itu kita selalu tutup dengan namanya core value, nilai-nilai dasar BPK yang dikenal dengan itu independensi, integritas, dan profesionalisme. Ini yang
Nah, bila mana nanti kemampuan dari bapak-bapak, ibu-ibu terkait dengan kreditor kami yang katakanlah kalau memang ada buktinya melanggar terkait dengan independensi, bukan mungkin merasa ada oleh etika tetap integritas apa gitu kan, bapak tahu ada buktinya, silakan dilaporkan kepada kami ya, baik ke BPK pusat maupun kemari. Tapi ada bukti, jangan fitnah. Kalau kita kan susah kan mau artinya ya kan, ada buktinya itu bisa kita itu kok bisa kita apa namanya tindak lanjuti dan bisa dikeluarkan dari mereka. Dan saya baru setahun ini Pak udah ada satu yang keluar dari kantor BPK di Jambi, kantor BPK pusat Pak. Ya karena ada hal-hal yang terkait dengan IP itu. Tapi ada bukti loh Pak, ada bukti. Nah jadi insya Allah berdasarkan kita menjunjung yang namanya IP itu, insya Allah pasti kita insya Allah juga sesuai dengan kenyataannya. Jadi kalau memang nanti ternyata apa yang disampaikan oleh saya tidak dimuat dalam HP kita, yakinlah itu belum memenuhi terkait dengan apa namanya ketentuan yang seharusnya kita ungkapkan. Tapi kalau memang sudah ada ketentuan dan sudah memenuhi dari yang seharusnya ini ada di sini Pak, yakinlah itu pasti akan dimuat di dalam HP kita. Dan silakan Bapak buktikan nanti di LHP kita, kita terbuka untuk LHP, tapi dengan catatan LHP itu sudah diserahkan ke legislatif, ke DPRD maupun ke gubernur atau ke bupati atau ke wali kota bisa dimintakan sini. Nanti ada beberapa persyaratan, silakan ke berhubungan dengan sebuah kemaslahatan. Dan ini juga tidak hanya dari LSM, mahasiswa juga sering juga ya minta LHP terkait dengan skripsi, minta tesis dan sebagainya itu untuk kebutuhan mereka, kita terbuka gitu Pak. Begitu juga mereka ketika melakukan penelitian terkait kita terbuka. Intinya ketika hal-hal seperti ini menjadi masukan bagi kami Pak. Terus terang. Tapi insya Allah proses yang kami lalui itu selalu menjunjung profesionalisme kita. Tidak ada keberpihakan kita kepada suatu hal, enggak. Kita profesionalisme kita tidak ada berbau politis atau apa, tidak ada. Kita apa adanya lah. Tapi nanti kita kan ada paksanya juga, ada ketentuan terkait materialitas, kan terkait dengan apa risiko yang ada, ya kan. Akhirnya seperti itulah. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya itu kan kita ada quality control, ada pengendalian secara berjenjang, ada lagi quality apa nama assurance quality, apa namanya pengelolaan keyakinan mutu juga dari pejabat struktural kita. Jadi perlu kita juga kita ada pejabat struktural, ada juga pejabat fungsional, masing-masing juga memainkan perannya masing-masing. Insya Allah dalam menerapkan menjunjung IP itu kita selalu dipantau oleh masing-masing pejabat tersebut. Saya kira gitu untuk memberikan gambaran bahwa kita insya Allah profesional lah, tidak memihak, tidak ada kaitan dengan politis atau apa, nggak ada. Seperti itu lah, mudah-mudahan ini menjadi bahan kami, jadi masukan kami ya di apa namanya di bidang pemeriksaan kami, dan ini pas sekali karena tim juga baru aja turun di lapangan, mudah-mudahan bisa kita dalami lagi, ya, kita lihat lagi bagaimana sih sebenarnya gitu kan. Ini kan menurut kacamata bapak-bapak dari LSM ya, ini kan yang sebenarnya kita belum tahu nih, kita kan nggak bisa sepihak Pak. Seperti yang tadi kata Pak Andri, kita ingin melihat apa namanya view juga dari yang lain-lainnya, sehingga nanti kita bisa mengakses, menilai, memberikan satu kesimpulan gitu. Saya kira demikian gambaran secara umum seperti itu. Ya, baik. Jadi intinya apa, Bapak Ibu? Kami tadi kan IIP, independensi integritas profesional. Kami profesional, kami tidak terpengaruh oleh pihak manapun, independensi. Kami menjaga integritas kami Pak. Kami boleh sampaikan Bapak, kalau bermasalah integritas, wah. Jadi intinya terima kasih atas masukannya. Ini jadi bahan tambahan buat kami, terutama kejadiannya baru. Otomatis nanti beliau sebagai wakil penanggung jawab pemeriksaan provinsi ini pasti akan meng-highlight kegiatan itu. Dan nanti untuk hasilnya seperti kata Pak Lail, Pak Andri, tunggu sampai LHP selesai Pak. Kalau LHP sudah selesai, Bapak tidak menemukan, Bapak protes ke kami, nanti kami jelaskan. Kalau di LHP ada, berarti apa yang Bapak curigakan memang benar ada. Jadi tunggu nanti di bulan Juni Pak. Kami terbuka Pak. Ini ruangan ini kemarin ada dari Desa Rumbai datang ke sini, kami terima terkait masalah dana desa. Ini LSM baru kali ini bapak-bapak datang, kami terima. Jadi terbuka. Silakan Bapak catat nomor saya Pak. Nanti kalau ada perlu apa-apa kita diskusi di sini langsung. Abang nganu ini ya dari TU-nya ya Bang ya? Kasih Bapak Mas TU ya. Mas TU Bang ya? Dengan masyarakat Pak Endra ini. LSM mahasiswa 0812
8694 86 1521. 1521. Ya. Kenapa sih? Hendra, Bang. Ada WA? WA-nya nih. Hendra apa bang? Hendra Saputra. Hendra. Kabit Humas Pak ya? Kasubag. Kasubag. Jadi izin Pak. Iya, bisa. Saya mau tanya. Ini kita sudah terima bersama. Kalau memang masalah ini sudah sampai di media massa, kami mau pertanyakan, apakah dari pihak BPK sudah turun ke lapangan atau bagaimana dari informasi itu? Iya, tadi kan kita memang baru kemarin entry, tim baru masuk ini hari kedua Pak, jadi Pak. Baru 2 hari. Baru 2 hari Pak, baru masuk tim kemarin di pemerintah provinsi Jambi, dan ini kita sudah sampaikan karena kan ada surat sebelumnya ya, sudah kita sampaikan ke tim lagi berkoordinasi Pak, baik dengan inspektorat, dengan PR, kemudian juga Bakudannya juga ya kan, ingin meng-capture lah seperti apa sih view dari mereka semua terkait dengan capture ini, apalagi ada apa masukan dari LSM seperti ini, ini dia lagi mau didalami Pak. Apalagi kan berbarengan juga kan mau ke inspektorat juga kan, kita nanti inspektorat akan tahu juga dengan kondisi ini. Jadi mereka pasti akan dari LSM, dari kami juga pun akan berkoordinasi Pak. Karena kan kita akan melihat juga Pak secara utuh seperti apa sih Pak, sehingga nanti rekomendasinya bagaimana akan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti kan gitu kan. Iya gitu Pak. Kami tiap tahun masuk Pak. Nah, ini kebetulan untuk tahun 2021 baru 2 hari masuk. Kebetulan dari informasi ini kita feeding ke tim. Tolong dicek sekalian. Silakan nih.